Ngopi, ngobrol, isu penting. Halo, selamat siang teman-teman pendengar. Selamat datang di podcast Ngopi, ngobrolin isu penting. Di sini kita akan coba membahas 3 tema besar yang sering bersinggungan dengan kehidupan kita. Yang pertama, korupsi dan pencucian uang, demokrasi dan konflik kepentingan, serta yang belakangan ini menjadi isu hangat dan diperhatikan oleh Bapak Presiden kita adalah tentang ketahanan pangan dan isu stunting. Terdengar berat, tapi kita coba bahas dengan santai dan runut. Mulai dari latar belakang, masalah yang muncul, sampai opsi yang bisa disempuh. Jadi stay tune ya kawan-kawan. Tema yang akan kita angkat sekarang yaitu mengenai korupsi dan money laundering. Nah, kalau kita coba ngomongin soal korupsi, kayaknya udah nggak asing lagi di telinga kita ya. Mulai dari kasus besar yang disiarin di TV nasional sampai pungli di tingkat kelurahan. Tapi sebenarnya kenapa sih korupsi menjadi masalah laten di negara kita? Mungkin dari Mbak Alvin ada masukan, silakan Mbak. Iya Mas, jadi di Indonesia korupsi emang sudah merajalela di berbagai sektor. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, bahkan dana bantuan sosial yang harusnya buat rakyat, malah dikorupsi. Kalau boleh dikata, korupsi di Indonesia tuh sudah seperti bumi mana enggak luntur. Kasus korupsi memang kerap terjadi di negara kita, tapi salah satu yang paling gempar sepanjang tahun ini yaitu kasus Pertamina. Siapa sih yang nggak tahu kasus Pertamina, di mana korupsi tersebut menyebabkan kerugian hingga 193,7 triliun rupiah dalam setahun. Bukan nominal yang kecil, bukan? Kasus korupsi berawal dari beberapa hal seperti sistem birokrasi yang masih rumit, budaya nepotisme, dan lemahnya kontrol institusi. Semuanya dapat bermuara ke satu kata, yaitu korupsi. Tidak berhenti di situ saja, uang hasil korupsi ini biasanya dicuci melalui praktik money laundering agar terlihat sah. Berarti masalahnya ganda ya. Yang pertama, korupsi itu sendiri. Yang kedua, uangnya malah masuk ke sistem legal lewat pencucian uang. Nah, kira-kira dampaknya apa ya kalau ini dibiarkan? Gimana ya Mas, menurut pandangan Mas Andreas? Jadi gini Mas, kalau korupsi dan money laundering dibiarkan terus-menerus, negara rugi 2 kali. Pertama, kita sebagai warga negara kehilangan uang publik. Yang kedua, sistem ekonomi dan perbankan dibagi sebagai mesin cuci oleh para pelaku. Nah, akibatnya kepercayaan investor, masyarakat, bahkan dunia internasional akan turun. Nah, ketika mereka turun atas negara kita, pasar modal akan lesu, berbanding lurus dengan laju ekonomi kita. Sehingga pada akhirnya kita sebagai warga negara itu yang menjadi dampak. Jadi, masalah korupsi dan money laundering bukan masalah kecil, tapi masalah besar yang harus kita perhatikan. Jadi apa opsi yang bisa dilakukan? Nah, ada beberapa langkah Mas. Yang pertama, pencegahan. Pertama itu harus menyederhanakan birokrasi, membangun berintegritas, yang pastinya pendidikan anti korupsi sedini mungkin. Yang kedua, tentang pengawasan, memperkuat OJK, PPATK, KPK dalam memantau aliran dana. Yang ketiga nih, penindakan, hukuman tegas dan konsisten tanpa pandang bulu bagi mereka para pelaku. Yang terakhir, partisipasi kita sebagai masyarakat dituntut untuk ikut mengawasi para pelaku biar mereka jerah. Nah, kalau kampanye itu jalan, bukan tidak mungkin sih Mas kalau korupsi dan money itu bisa habis di negeri kita ini. Oke, siap. Terima kasih Mbak Alvin dan Mas Andreas. Tadi kita sudah coba bahas mengenai tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sekarang kita akan coba masuk ke topik demokrasi, good governance, dan konflik kepentingan. Korupsi dan pencucian uang ini tidak terlepas dari masalah di pemerintahan kita saat ini. Tentu, dimulai dari konflik kepentingan dan masalah demokrasi. Demokrasi itu sering disebut sudah kita miliki, tapi prakteknya masih jauh dari ideal. Menurutmu sendiri, itu bagaimana sih demokrasi dan negara kita? Silahkan, Mas Dio. Jadi gini Mas, demokrasi di Indonesia di atas kertas sih emang sudah berjalan secara prosedural. Tapi yang sering terlewatkan itu adalah aspek kualitasnya loh. Demokrasi yang sehat sih seharusnya menghasilkan good governance, di mana pemerintahan itu transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif. Kualitas demokrasi di Indonesia sekarang ini juga lagi ngalamin tantangan yang cukup berat dan kompleks, kayak praktik politik uang, pelemahan kebebasan pers dan berpendapat, seperti kasus pengiriman teror kepala babi ke kantor Tempo.
serta minimnya partisipasi politik masyarakat akibat masyarakat yang sudah apatis dan gak peduli dengan perpolitikan di Indonesia ini. Meskipun Indonesia sudah mencapai kemajuan dalam demokrasi, terutama setelah era reformasi, masih ada pekerjaan rumah yang besar untuk memperkuat kualitas dari demokrasi itu sendiri, sehingga bisa inklusif dan berkelanjutan. Itu ya Mas Dio ya pandangannya ya. Coba apa saja sih poin positif dari demokrasi itu sendiri? Nah, jadi kalau kita bicara sisi positif dari demokrasi, itu ada banyak ya Mas. Seperti yang pertama, kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Kemudian, kebebasan berpendapat, di mana kita sebagai warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, perlindungan hak. Demokrasi kita menjamin perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak untuk memiliki. Setelah itu ada musyawarah dan mufakat. Masyarakat Indonesia didorong untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mufakat, mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian ada pemisahan kekuasaan, di mana demokrasi mengenal pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir ada kebebasan pers. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, mengawasi pemerintah, dan memberikan wadah bagi berbagai opini. Oh, jadi permasalahan demokrasi ini sering terjadi karena adanya konflik kepentingan ya? Benar Mas, jadi banyak orang yang masih belum paham tentang seriusnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu bisa muncul secara sederhana karena egoisme manusia. Contohnya, beberapa oknum pejabat yang memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Pejabat yang berpihak memberikan informasi internal dan mengatur syarat tender agar kompetitornya itu menang. Lalu, keputusan yang diambil oleh orang-orang ini pasti bias dan berusaha menguntungkan dirinya sendiri. Itu merupakan bom waktu. Dampak yang lebih luas yaitu yang pertama, kebijakannya jadi tidak objektif, publiknya dirugikan, dan kepercayaan masyarakat hancur. Padahal kita punya instansi yang harus dijaga nama baiknya. Jadi begitu, Mas. Lalu opsi tindakan apa yang bisa mengurangi konflik kepentingannya? Jadi ada beberapa opsi nih Mas. Yang pertama itu kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini harus kita miliki sebagai ASN karena kita adalah pelayan rakyat. Dan kalaupun memegang jabatan tertentu itu merupakan hal yang tidak boleh disalahgunakan dan harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, regulasinya juga harus jelas, membuat aturan tertulis tentang larangan dan batasan konflik kepentingan. Yang ketiga, itu ada transparansi aset. Semua keputusan itu penting, terutama yang menyangkut anggaran atau tender, harus terdokumentasi, terbuka, dan dapat diakses oleh publik. Yang keempat adalah whistleblowing system, yaitu menyediakan kanal pelaporan rahasia dan terlindungi bagi pegawai atau masyarakat yang memenuhi konflik kepentingan. Dan yang terakhir, kelima, partisipasi masyarakat, yaitu pengawasan tidak bisa hanya dari lembaga negara, tapi juga dari LSM, media, dan akademisi. Jadi begitu Mas, adalah opsi-opsi yang terkait. Jadi kalau begitu, demokrasi sehat itu bukan hanya soal pemilu 5 tahun sekali, tapi bagaimana tata kelola negara berjalan setiap hari dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Baik, mungkin sekarang kita akan ke topik selanjutnya mengenai stunting dan kelaparan hingga ketahanan pangan dan air. Nah, ngomongin demokrasi dan negara yang sehat, berarti warga negaranya juga harusnya sehat dong. Next, kita akan obrolin tentang isu stunting dan kelaparan serta ketahanan pangan dan air bareng Mbak Arlin dan Mbak Aisyah. Mungkin bisa dimulai dulu dengan gambaran latar belakangnya ya. Oke, jadi gini Mas, pernah kepikiran nggak sih kenapa ketahanan pangan itu sering banget dibahas sama pemerintah? Sederhananya sih, karena negara tuh harus pastiin bahwa warganya itu dapat makanan yang cukup dan juga bergizi. Tapi masalahnya Mas, lahan subur itu makin sempit, terus iklim juga makin gak jelas. Juga distribusi pangan kadang gak merata. Nah, kalau kebutuhan makan dan gizi ini terganggu, dampaknya langsung kelihatan, mulai dari stunting sampai kelaparan. Jadi, sebenarnya ngomongin pangan itu bukan cuma soal makan Mas, tapi juga soal masa depan kita bareng-bareng gitu. Permasalahannya yang muncul bukan hanya soal fisik. Artinya kalau begitu stunting itu berpengaruh ke masa depan generasi.
Betul Mas, definisi stunting itu sendiri kan adalah kondisi gagal tumbuh dan juga perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis tuh. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini sejak dari kehamilan sampai usia 2 tahun. Anak yang stunting itu cenderung punya perkembangan otak yang lebih lambat dibandingkan yang tidak stunting. Kemudian potensi akademis dan ekonominya juga turun. Kalau jumlahnya besar, itu artinya kita menghadapi lost generation. Bisa kebayangkan kalau masalah stunting nggak ditangani mulai dari sekarang, betapa besar dampaknya pada kualitas sumber daya manusia negara ini di masa depan. Tapi selain memperhatikan gizi selama masa tumbuh kembang 1000 hari pertama ini, kedepannya juga ada isu kelaparan Mas, itu juga penting buat diperhatikan karena bisa memicu instabilitas sosial. Pangan dan air itu kebutuhan dasar loh, itu yang perlu kita ingat. Jadi masyarakat juga harus bisa dipantau nih oleh negara, pangannya seperti apa, ketersediaannya seperti apa, akses airnya seperti apa, seperti itu Mas. Jadi apa saja ya opsi tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah stunting dan juga kekurangan gizi ya Mas ya. Itu yang pertama sebenarnya edukasi gizi Mas. Jadi menumbuhkan kesadaran dari orang tuanya dulu nih di lingkup paling kecil. Betapa pentingnya gizi seimbang dan juga untuk menghindari stunting untuk anak yang usianya di bawah 2 tahun ya kan, selama tumbuh kembangnya itu. Terus yang kedua, adanya pemeriksaan dan pemantauan gizi. Nah ini dilakukannya oleh siapa? Lingkup yang lebih besar lagi Mas. Dia melakukan pemeriksaan rutin tuh di puskesmas atau posyandu buat ibu hamil dan juga pemantauan tumbuh kembang anak yang mulai dari lahir sampai sebelum 2 tahun itu. Nah ini kan dari posyandu ya lingkupnya, sekarang kita lebih gede lagi, intervensi langsung Mas dari pemerintah. Ada program makanan tambahan buat ibu hamil dan juga program makanan tambahan untuk balita agar nggak stunting, dan itu kandungan gizinya juga sudah diperhatikan oleh pemerintah. Nah terus juga pentingnya kolaborasi multisektoral Mas, melibatkan berbagai pihak tuh dari kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor bisnis, semuanya lah untuk program penurunan stunting itu. Nah ngomong-ngomong nih tentang kolaborasi sama kementerian nih, nah itu nanti ada hubungannya lagi nih sama ketahanan pangan. Betul sekali. Jadi sebenarnya kementerian ini salah satunya atau bisa dibilang adalah paling utama, yaitu Kementerian PU sendiri nih Mas. Karena Kementerian PU ini mengambil alih yang sangat besar dalam pengelolaan air berkelanjutan seperti pembuatan infrastruktur untuk irigasi modern atau bendungan, dan juga untuk infrastruktur untuk mendukung adanya budidaya tanaman untuk ketahanan pangan itu sendiri. Nah, lalu setelah tanamannya itu menjadi sudah bisa sudah bisa di harvesting, jadi kita lakukan yang namanya itu adalah perbaikan sistem distribusi, yaitu di mana infrastruktur logistik pangan antar daerahnya harus ditingkatkan agar terjadi pemerataan pangan di setiap daerahnya. Nah, yang terakhir itu adalah diversifikasi pangan, di mana perlu andil juga nih buat masyarakatnya. Jangan terlalu bergantung pada satu komoditas seperti beras, karena kita pasti tahu kan ya Mas, Indonesia itu kaya banget sama sumber daya alamnya. Jadi kita terdapat banyak banget opsi lain selain beras, yaitu bisa ubi, singkong, atau jagung kan. Bisa banget tuh jadi opsi untuk makanan kita sehari-hari Mas. Ya, jadi ada 5 langkah ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat, isu pangan ini nggak bisa hanya ditangani oleh pemerintah pusat, tapi juga butuh kerjasama daerah, swasta, bahkan komunitas. Oh baik, jadi tadi sudah kita bahas ya 3 isu besar. Yang pertama, korupsi dan pencucian uang. Kedua, demokrasi dan konflik kepentingan. Ketiga, ketahanan pangan dan stunting. Semuanya punya pola yang mirip, ada latar belakang, muncul masalah serius, tetapi selalu ada opsi tindakan yang bisa diambil. Intinya, butuh kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, dan kita semua sebagai warga negara, khususnya kita sebagai perangkat bangsa. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi. Terima kasih juga teman-teman penonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.